Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus ya Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama-sama kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menyertai dan melindungi. Mungkin ada yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat ya Tuhan. Saudara kami yang lain yang belum bisa hadir, kami percaya Engkau juga melindungi, menyertai dan merawat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan kita. Kita katakan pujian Allah yang setia. Kesetiaan
Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, ini penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan oleh pujian kami, karena inilah pujian yang keluar dari dasar hati kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, itu tidak membuat kita lemah, tetapi membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Hallelujah.
dipopulerkan tahun 1996, dinyanyikan oleh Frankie Singoli dan menjadi salah satu lagu rohani Tuhan yang cukup dikenal. Dengan suara saya yang seadanya, saya cover lagu ini. Turun atas kamu semua, di atas kita semua, dan saya percaya kekayaan ada di tangan kanan Tuhan, kehormatan dan kemuliaan ada di tangan kirinya. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat ulang tahun untuk Theos dan Ibu Sally. Tuhan memberkati, kesaksiannya indah, memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa dulu. Dan saya minta dalam Tuhan Ibu Sri Okati yang pimpin kita dalam doa persilahan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, melindungi kami. Sampai saat ini kami masih diberikan napas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan kami masih bisa berkumpul bersama untuk selalu memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Maka pada saat ini kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk membantu dalam setiap pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah persembahan kami juga menjadi asap rupa berbau harum di hadapan-Mu. Berkati kami seluruh umat-Mu, dan biarlah Engkau selalu turun campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hanya sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita
inilah ungkapan hati kami yang dalam Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu kasih kami Bapa. Kami percaya Engkau juga setia kepada kami. Engkau memelihara menyertai kami sampai saat ini. Kami masih diberi kesempatan hidup sehat juga oleh terima kasih anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Baik dalam susah senang, kami tetap setia pada Tuhan. Kami nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, Bapak. Terima kasih, Pak. Pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau urapi kami satu persatu di tempat ini dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan tidak akan sia-sia. Kami pulang ke tempat ini, kami bawa berkat dari Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan, semakin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan roh, kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam pemberitaan firman ini, Bapak. Demi nama Yesus kami tolak, patahkan, kami hancurkan kuasanya. Keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan, keluar dari tempat ini. Kuduskan tempat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau kuduskan seluruh panca indera kami Tuhan, agar kami mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh dan kami melakukannya baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon untuk bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara. Salam. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui firman Tuhan Mazmur pasal 89. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang judulnya sini kesetiaan Tuhan kepada Daud. Bukan hanya kepada Daud, kesetiaan Tuhan kepada orang-orang percaya. Mazmur Daud pasal 89 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Nyanyian pengajaran tentang orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah pada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat yang terakhir, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku dalam turun kami kesetiaan Tuhan kepada Daud.
kata kesetiaan, ya. Kata kesetiaan dalam kamus bahasa Indonesia dari kata berasal dari kata setia. Setia memiliki makna berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Ini kata setia. Sedangkan kesetiaan merupakan keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan dalam persahabatan dan perhambaan. Dalam Alkitab, setia berarti sikap yang dapat dipercaya. Jadi setia dalam Alkitab itu setia, ya, orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kepada Tuhan dan kepada sesama. Kesetiaan merupakan buah roh yang ketujuh. Dalam Galatia 5 ayat 22 itu kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. Yang ketujuh kesetiaan. Bapak Ibu, jadi orang setia itu tidak mudah. Baik saya maupun Bapak Ibu. Memang kata-kata saya setia Tuhan sampai mati. Tapi kadang-kadang kita menyakiti, mendukakan hati Tuhan. Apa yang dikatakan tadi itu orang setia itu kesetiaan merupakan teguh hati, kepatuhan, ketaatan dalam persahabatan dan perhambaan. Jadi ketika kita nyanyikan lagi tadi, ketika kita dalam keadaan berlimpah bukan kurang, kita tetap setia. Ketika kita dalam keadaan kesusahan atau persoalan hidup, kita tetap setia. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, suatu saat jujur pada diri kita, saya juga kadang-kadang tidak setia. Murid Tuhan Yesus pun bersama Tuhan Yesus setiap hari tidak setia. Ketika Yesus ditangkap, mau disalibkan, apakah murid Yesus bersama dengan dia? Mereka lari bersembunyi. Seperti siapa? Yang paling berani? Petrus. Aku ingin mati bersama-sama Tuhan. Tapi setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus dianiaya, dicambuk, diludahi, mereka semuanya bubar dan memilih. Petrus waktu itu ditanya, oh orang ini bersama-sama dengan dia? Bukan, saya tidak kenal. Berapa kali dia mengatakan? 3 kali. Saya berpokok. Ya, Petrus saja bersama dengan Yesus setiap hari menyangka takut. Ketika diperhadapkan, Yesus mendapat persoalan yang sangat berat, diperlakukan tidak manusiawi kalau kita sekarang. Menyelinap, menyangkal, itu bukti orang yang tidak setia. Daud pun pernah tidak setia, dia berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus kita setia. Dia membuktikan kesetiaannya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk dosa Bapak Ibu dan saya. Dia telah teruji
terbukti kesetiaan Tuhan Yesus. Dan dia sudah memberi contoh kesetiaannya kepada kita. Tapi kita manusia kadang-kadang tidak setia dengan Tuhan. Baik menurut pikiran kita, baik menurut perkataan kita, baik menurut sikap tingkah laku kita, menyakitkan, mendukakan hati Tuhan, dan menyakitkan hati saudara-saudara kita. Inilah manusia kadang-kadang tidak setia. Tetapi dengan kita, baik waktu kita berlimpah, kurang maupun waktu kita senang maupun berduka, kita setia. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah yang dikatakan Tuhan dari kata setia. Siapa yang setia sampai mati pada Yesus, dia akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang tidak setia meninggalkan Yesus, dia akan menerima hukuman yang kekal. Ya, dan firman Tuhan. Nah, kita belajar tentang Raja Daud ini, ya. Ayat yang kedua, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Jadi siapa? Raja Daud ini sejak muda sudah dipilih Tuhan. Kenapa dia dipilih Tuhan? Karena Tuhan tahu hati Daud. Karena Tuhan tahu sikap tingkah laku Daud. Orang yang polos, jujur, orang yang baik hati. Tuhan tahu, Tuhan pilih Daud ini sebagai seorang hamba-Nya, sebagai seorang raja. Jadi Daud katakan, aku hendak menyanyikan kasih Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya sampai menutup mata. Kemudian dia katakan hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku, ya, dengan mulutnya untuk memuji Tuhan. Inilah Raja Daud. Dan Daud merasa kasih setia Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, sebab kasih setiamu dia bangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu dekat seperti langit. Jadi setia Tuhan dibangun sejak Alfa dan Omega, ya, awal dan akhir itu sudah dia mengasihi. Sisi dunia manusia ciptaan dia mengasihi. Kemudian kasih setiamu seperti langit, tegak seperti langit. Ya, langit tidak ada batas. Bumi dan langit sudah naik keluar angkasa saja. Maka ya Apollo 12 bahkan sampai tak tahu batas waktunya, atasnya langit dan bumi. Begitu juga kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu tingginya langit dan bumi, begitu kasih setia Tuhan. Begitu jauhnya timur dan barat, begitu juga Tuhan membuang dosa-dosa kita. Begitu dalamnya tubir laut, begitu juga Tuhan melemparkan dosa kita. Dia tidak mengingatnya. Inilah kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Kemudian ayat keempat, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah pada Daud hambaku. Jadi Allah telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Siapa pilihannya? Daud. Sudah Tuhan perjanjian dia dengan Allah, dengan Daud, ya. Aku telah bersumpah pada Daud. Kita bersumpah pada Daud, ya, di firman Tuhan ini. Jadi Allah telah bersumpah pada Daud hambaku. Yang ayat 5, untuk selama-lamanya aku hendak mendekatkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun temurun. Jadi
Allah bersumpah kepada Daud nak meletakkan tatamu turun temurun, menegakkan anak cucumu yang pertama, kedua menegakkan dan menegakkan tahta turun temurun. Jadi anak cucu kita yang orang percaya yang sudah dipilih saja telah bersumpah pada Daud untuk selama-lamanya aku hendak mendekatkan anak cucu. Jadi anak cucu orang percaya diberkati, tidak akan meminta-minta kata firman Tuhan. Dan membangun tahtamu turun temurun. Bangun tahta Daud tadi turun temurun. Kemudian ayat yang sebab langit bersyukur karena keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaat orang-orang kudus. Jadi kesetiaan kita di antara jemaah orang-orang kudus, orang-orang percaya bagi kita. Tuhan tegakkan dan kasih setianya yang jauh ya, seperti tingginya langit, jauhnya langit dan bumi dan kasih setia Tuhan. Kita lihat kasih setia Tuhan terbukti dengan yang kita lihat tadi, terbukti kepada kita dan teruji. Dia sudah mempersembahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dan dosa dan kesalahan kita. Dia sucikan dosa-dosa kita dengan darah yang kudus, sehingga kita boleh diselamatkan. Kesetiaan Tuhan luar biasa, dan Tuhan telah memberi contoh teladan kepada kita. Kita lihat dalam Mazmur Daud lagi 136 ayat 1. Kita lihat Daud yang begitu orang yang tahu tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Ayat yang 100 pasal 36 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita diajak oleh Raja Daud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ia baik kepada Bapak Ibu Bunda sekalian. Ia baik kepada Daud, ya. Bahwa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih bahwasanya setianya selama-lamanya bagi orang yang sudah dipilih dan terus dan percaya. Jadi jangan kalau saudara dalam persoalan pergumulan hidup, ekonomi dan sebagainya, bukan berarti Tuhan tidak kasih saudara. Karena itulah di dunia ini berat. Tuhan katakan sini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu berat, tapi Tuhan memberikan Tuhan kepada kita. Artinya hidup ini tidak mulus, hidup ini penuh tantangan, hidup ini penuh cobaan, hidup ini kena sakit penyakit. Tapi saudara dan saya jangan patah semangat,
Jangan mundur dengan Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Seperti kan nyanyi kita, baik suka pun duka, kita punya pengharapan. Yesus sudah mengajarkan Bapak, Ibu dan saya setia, seperti Dia setia pada Bapak sampai nanti di atas kayu salib. Yesus pun hidup di dunia banyak tantangan dan cobaan. Baca saudara kehidupan Yesus selama di dunia. Dia pun bukan anak orang kaya, anak tukang kayu, anak yang hidup sederhana. Dia di dunia ini adalah mempunyai kekayaan. Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita ini hanya sementara. Apabila kata Rasul Paulus, kemah dibongkar, kita akan dipanggil ke surga. Dan situlah kita ada tangis dan getar gigi. Tidak ada dasar persoalan pergumulan, kedua adalah kekurangan. Penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Segala cara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat Mazmur bagi pasal 138 ayat 1 dan ayat kedua. Kata Rasul Paulus, kata Raja Daud, aku bersegenap bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak bersyukur ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini Daud, ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saudara, pernah saudara ketika saudara dalam kesusahan pernah bersyukur? Atau saudara, Tuhan, kenapa saya hidup seperti ini? Kau tidak pernah memperhatikan kami. Engkau meninggalkan kami. Engkau membiarkan kami. Mana janji-Mu Tuhan? Tapi Daud walaupun dia bermasalah hidupnya, persoalan pergumulan, Daud ada juga persoalan pergumulan sama seperti kita. Tetapi dia katakan dalam ayat yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh percaya pada Yesus, walaupun suka maupun duka dalam jalan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus. Seperti Yesus juga, Dia bersyukur, Dia setia, kasih setianya kepada kita begitu besar. Kemudian ayat kedua, aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Dengan sujud kita ini menyembah baik ibadah, sujud menyembah, memuji Dia, tidak meninggalkan persekutuan. Sebab kalau kita meninggalkan persekutuan, saya perlu katakan contoh, kita bakar berapa potong kayu tempat jam kering, maka apinya akan besar bentar. Tapi kita ambil satu potong kayu dan taruh ke tempat yang ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Ia akan padam. Begitu juga kata dalam diri kita seperti iman kita semakin padam, semakin lemah, dan kurang membaca firman Tuhan, kurang berdoa, semakin padam. Karena firman inilah firman yang memberikan kehidupan. Dan Tuhan Yesus ketika Dia berkuasa, manusia bukan hidup dari roti saja,
tapi dari firman. Yesus pun dicoba ketika dia berpuasa. Dia letih lesu, ya? Dia haus, dia lapar. Tapi apa katakan iblis? Jika engkau jadikanlah roti ini, jadikanlah batu ini roti. Tapi apa jawab Tuhan? Menyala. Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman Allah. Dari firman. Memang daging kita ini memerlukan makanan. Roh dan jiwa kita memerlukan makanan. Makanan sekunder dalam diri. Makanan jasmani dan rohani. Ini harus seimbang. Bapak Ibu, kita harus lihat Tuhan Yesus sebagai contoh teladan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman yang ada di Yesus. Kemudian yang kedua, aku hendak bersyukur ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, sebab kubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jadi Tuhan buat janji-Mu melebihi segala sesuatu. Janji Tuhan melebihi dari sesuatu. Apa yang tidak dapat dipikirkan manusia nanti Tuhan sediakan. Kalau kita betapa surga ini senangnya, tidak ada tangis dan letih. Tetapi kalau kita mendengar Tuhan, akan katanya ke Hades, ya penuh dengan kegelapan, tangis dan letih. Saudara pikir, saudara dan saya pikir, apakah Bapak Ibu dan saya setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Itu adalah Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Tuhan tidak memaksa orang untuk setia. Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan menawarkan, aku sudah setia kepadamu, taat sampai mati di atas kayu salib. Apakah balasanmu? Kata Tuhan Yesus. Apakah kita memang manusia kadang-kadang tidak setia? Melalui pikirannya, perkataannya, bahkan berbuatnya seringkali mendukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati sesama. Kadang-kadang kita lupa. Inilah kita harus menjaga hidup dan membenci dosa, menjaga hidup kudus. Kita mencintai, kita membenci dosa dan mencintai kekudusan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Sebab Tuhan, kudus-kuduslah kamu, karena aku kudus. Jadi pikiran kita, melalui perkataan kita, bahkan dari perbuatan dalam hati kita, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya dan menjauhkan larangan-larangan Tuhan. Ini sulit sekali untuk setia, sulit sekali untuk setia. Murid Tuhan Yesus tidak bersama Yesus setiap hari tidak setia, tetapi muridnya Petrus bersama teman-teman yang lain, mereka dipulihkan, tapi yang tidak setia yang sampai mati siapa? Yudas menjual Yesus lebih teruk. Ya, dia pikirkannya untuk mengisi perut. Sedang firman Tuhan kata-kata di manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ini hati-hati saudara saya. Jangan sampai Tuhan Yesus tidak, jangan sampai kita tidak setia. Nyanyi ada katakan, setialah sampai mati. Yesus setia sampai mati di atas kayu salib.
kita juga setia sampai Tuhan panggil. Dan saudara dan saya, kalau saudara setia, kita sama-sama akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Menerima mahkota kehidupan, keselamatan yang tidak dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Saya dulu, ya, masih di gereja saya lama setia, saya memuji Tuhan, ya, baca firman Tuhan. Kalau di pemuda saya yang khotbah, jadi ketua pemuda dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi pulang dari gereja? Menyakitkan hati Tuhan. Setelah saya ketemu dengan hamba Tuhan, Pak Yakub, baru terbuka pada rohani saya. Dulu saya kira saudara saya Sensius mengajak ke sini, kawan Pak Yakub. Sama aja. Di sana juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Tetapi rupanya lain. Karismatik. Dan saya sudah uji itu di karismatik. Betul-betul kesetiaan dan percaya itu lain, luar biasa. Setelah saya diselamatkan, saya bertobat. Saya dulu sedang bersama orang yang sudah tersibuk. Ketika di sini Pak Yakub khotbah, ada orang yang sudah bertobat, kata Pak Yakub. Dan katanya bertobat, tapi dia merokok. Setelah ketemu dengan saya masih ingat itu. Dia simpan di sini rokoknya. Ketika dia akhir rokoknya kena aku, dia lihat, lalu kata Pak Yakub tegur, jangan takut kepada saya, takut kepada Tuhan Yesus. Saya katakan, kalau ngambil negatifnya saya, apa kayak ini menyinggung perasaan saya. Tapi saya waktu itu merenung, saya sudah katakan dulu sudah bertobat merokok, tapi karena dibutuh teman, merokok aja sekali malamnya. Ya, besoknya saya dengar Bapak Pak Yakub ada seorang hamba Tuhan bertobat, padahal Pak Yakub tidak tahu saya merokok. Tapi itulah Roh Kudus bekerja. Waktu itu saya pikir, renungkan, benar. Saya tidak mau membela diri. Ada orang yang membela diri, hamba Tuhan menyinggung terus. Padahal itu firman Tuhan. Dia ingin membela diri. Saya waktu itu bilang, puji Tuhan, syukur Tuhan. Saya bisa ingat ke hati Tuhan. Saya ini seringkali tidak setia memperdayakan Tuhan. Aku semua berdosa Tuhan. Terima kasih. Sejak saat itu saya sampai hari ini tidak merokok, mencium bau rokok, tidak mau. Saya tidak bersyukur. Saya mengucap syukur dengan Tuhan dan kepada Tuhan. Baik itu membangun diri saya. Karena khotbah-khotbah yang sampai ke rumah Tuhan itu bukan untuk sebenarnya bukan untuk menjelekkan seseorang atau menyinggung seseorang, tapi firman Tuhan yang berkuasa hidup yang sedang bermata Tuhan. Ingat yang membersihkan hati nurani kita dari lumpur dosa yang kuasa darahnya membersihkan. Saya berterima kasih Tuhan. Saya ingin hidup benar di mata Tuhan. Saya membenci dosa dan dia membenci orang yang berubah. Saya berdosa Tuhan. Karena membangun iman saya. Saya bersyukur ini perbuatan Tuhan dengan Tuhan kasih setia Tuhan pada saya. Saat saya diselamatkan, saya percaya meskipun secara karakter saya tidak setia, jatuh. Tetapi kalau kita jatuh, kita bertobat, kita mengaku dosa kita. Saya sudah katakan
rumah karena pagi ada bapak saya dulu ada aja debu-debu terbangan, tapi masih ada kotoran-kotoran dari kita sebagai manusia. Hanya Yesus yang 100% tidak berdosa. Manusia tidak mampu 100%, tidak mampu berdosa. Jadi kasih Tuhan luar biasa. Kemudian kita melihat ayat yang Mazmur ayat 31 ayat 2. Ayat 30 ayat 22, Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada waktu saudara kesesakan, ya, bermasalah, ditinggalkan orang yang saudara kasih, ya. Mazmur Tuhan utara, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Begitu baik Tuhan. Di dalam kita kesulitan, dalam kita kesesakan, persoalan yang seolah dan tembok ini tak bisa lagi kita tembus, tapi Tuhan itu selalu setia pada kita. Atau kita kesesakan, harus usaha dan percaya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan adalah sahabat kita yang setia, mengadu kepada Dia dan minta kekuatan padanya. Maka Dia beri kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Memang Tuhan itu tidak lihat sekarang, tidak lihat. Dia adalah Roh. Zaman sekarang ini susah ya. Mungkin ada orang yang bertobat melihat Tuhan Yesus, saksi. Saya juga tak pernah melihat Tuhan, hanya melihat dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 terakhir. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 30. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita, baik dalam kelaparan dan telanjangan dan sebagainya. Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita. Yesus mengasihi saudara begitu tinggi langit, begitu kita kasih Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah kasih Yesus luar biasa. Kita bangga junjungan kita, teladan kita Yesus yang kita banggakan hidup kita. Saya bertekad
secara saya sudah anggap benar ini. Yang sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun saya berkekurangan, walaupun saya dalam sakit penyakit, walaupun saya dalam penderitaan apapun yang dalam hati dalam Ramadan, dengan terbukti kasih Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kasih Yesus ini kita renungkan sesuai Daud tadi ya. Daud memberi contoh teladan kepada kita, walaupun dia dalam persoalan pergumulan hidup banyak musuh, dia tetap tidak mundur dari kasih Yesus. Dia tetap percaya sampai mati. Kita pun setia sampai Tuhan mati. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita memuji Tuhan. Dunia Tuhan Yesus setia.
kepada Engkau seperti hamba Daud. Tuhan Yesus, kami inilah kadang-kadang tidak setia. Kami kadang-kadang lemah, iman kami tidak menyakitkan, mendukakan hati Tuhan. Tetapi inilah ungkapan hati kami melalui lagu-lagu ini Tuhan. Karena Engkau setia. Demikian juga kami, biarlah kami setia kepada Tuhan sesuai dengan keberadaan kami Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami dalam situasi kondisi apapun, baik masa kami berlimpah maupun kekurangan, baik masa kami senang maupun bersedih, berduka. Engkau setia mendampingi kami, karena Engkaulah sahabat kami yang sejati. Engkau mengasihi kami luar biasa Tuhan. Kasih-Mu begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas, dan kasih setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi dan setia kepada kami. Dan biarlah kami setia juga kepada Tuhan sampai kami dipanggil Tuhan dan menerima mahkota keselamatan yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Berkati hidup kami semua, berkati anak hamba Tuhan di depan, Bapak Yakub sekeluarga Tuhan, sebagai Bapak Kepala kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia untuk jadi alat Bapak. Kau beri kesehatan, kekuatan pada beliau bersama istri dan anak-anak Tuhan. Kau juga jauhkan mereka dari segala sakit, mara bahaya, dari roh, tutup bungkus dan kuasa darah. Begitu jauh kami yang ada di dalam rohani dan keluarga dan orang yang tidak ikut bersama-sama kami pada hari ini. Engkau hadir dengan melawan mereka dan melawan kami semua. Biarlah kami selalu dikuatkan iman kami dan setia sampai mati. Lalu dengan firman pada pagi hari ini memberi kekuatan pada kami. Karena Engkau dulu setia kepada kami sampai mati. Kami pun mau setia sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kau berkati jemaat pada hari ini Tuhan hadir. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak bawa kehampaan dan iman kami. Tapi kami bawa berkat melalui kesetiaan Tuhan. Kami mengerti, memahami dan merenungkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati rumah tangga kami. Bukakan tingkap-tingkap lagi, curahkan berkat pada kami, sehingga kami tidak berkurang. Yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum punya jodoh, berikan jodoh Tuhan. Yang masih berjuang dalam pendidikan Tuhan, Engkau para pelajar dan mahasiswa, Tuhan pakai mereka Tuhan. Dari roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal budi kepada mereka. Biarlah mereka menjadi pemuda yang baik, pemuda yang bisa diandalkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Serahkan bangsa dan negara kami ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kejauhkan bangsa ini dari pertikaian dan pertumpahan darah. Beri kedamaian kepada bangsa kami. Dan beri roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, agar dia memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan melihat kesulitan-kesulitan rakyatnya Tuhan. Kau berkati bangsa ini, beri kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini. Kau jauhkan bangsa ini dari bencana-bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan sebagainya Tuhan. Berkati bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kota Pangkal Ambon ini Tuhan. Pemimpin kami Tuhan berkati, dan Tuhan beri kesejahteraan, kemakmuran, beri kedamaian kepada kota Pangkal Ambon ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Sebelum memberi, kita akan berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Yuda pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, Kau telah menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Kiranya yang menyampaikan pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu ini Kau urapi lebih hari lebih lagi ya Bapak. Kau kuasai segala hidupnya ya Bapak. Berkati keluarganya ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, setiap kami yang percaya ya Bapak, Engkau memberkati kehidupan kami. Kami tetap setia mengikuti-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Kau memberkati kami juga ya Bapak. Usaha kecilnya Kau berkati ya Bapak. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pada pagi hari ini, hari Senin dan hari Jumat, ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dan sorenya ada ibadah pemuda jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kita kembali beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 23 Februari 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singers oleh Bapak Pepan Dede, Ibu Sunarsi dan Saudari Hilda Lydia Natalia, pembicara penonton oleh Saudara Asari Agustian, petugas persembahan oleh Ibu Roma dan Ibu Anita Dia Haristiani, operator LCD oleh Saudara Yusa, penerima tamu atau asyir oleh Bapak Sukino Andreas dan Ibu Purwati. Dan sorenya pada tanggal 23 Februari 2025 ada ibadah WGPI di tempat ini atau ibadah wanita Gereja Bethel Indonesia jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Ruce SPD, firman Tuhan oleh Ibu Margareta Yohana Putri, petugas persembahan atau kolektan oleh Ibu Roma. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala.
Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Engkau juga telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai kami di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.